Halo, perkenalkan nama saya Heni Febrianti Zebua. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka Medan, program studi pendidikan biologi. Video ini untuk memenuhi tugas 1 dari mata kuliah Pancasila. Izinkan saya memaparkan materi yang saya pilih, yaitu materi tentang perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang berkembang seiring perjalanan sejarah bangsa. Dari awal kemerdekaan hingga era reformasi, Pancasila telah menjadi interpretasi dan implementasi yang beragam, dipengaruhi oleh konteks politik, sosial, dan ekonomi. Perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Pancasila dirumuskan sebagai dasar filsafat negara oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dan kemudian diterima dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangannya mencerminkan dinamika politik Indonesia dari semangat nasionalisme hingga upaya konsolidasi ideologi. Pertama, awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai pada tahun 1949. Pancasila lahir sebagai hasil sidang pada penyelidikan usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyusunnya sebagai 5 prinsip dasar, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, dan 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 sampai tahun 1950. Setelah konferensi Meja Bundar, Indonesia menjadi federasi dengan beberapa negara bagian. Ketiga, demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965 di bawah Presiden Soekarno. Pancasila dijadikan sebagai ideologi tunggal melalui Dekret Presiden 1959 yang kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, Orde Baru pada tahun 1996 sampai 1998. Presiden Soekarno menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi seluruh organisasi melalui TAP MPR nomor 2 MPR pada tahun 1978. Kelima, era reformasi 1998 sampai sekarang. Pasca jatuhnya Soeharto, Pancasila tetap menjadi dasar negara, namun dengan penekanan dan pluralisme dan demokrasi. Peristiwa penting yang saya pilih yaitu terbentuknya Pancasila oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Saya memilih peristiwa terbentuknya Pancasila oleh Soekarno di sidang BPUPKI sebagai fokus karena ini merupakan momen krusial yang menandai lahirnya ideologi dasar negara. Pada tanggal tersebut, Soekarno menyampaikan pidato berjudul Lahirnya Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut. Dalam terbentuknya Pancasila, nilai-nilai dasar negara tercermin secara kuat. Dari peristiwa ini, pelajaran utama yang dapat diambil adalah pentingnya musyawarah dan konteks dalam menghadapi perbedaan. Soekarno berhasil menyatukan visi beragam tokoh menjadi satu ideologi, menunjukkan bahwa dialog dapat mengatasi fragmentasi. Bagi generasi muda saat ini, nilai ini masih sangat relevan di era digital yang penuh polarisasi seperti di media sosial, di mana perbedaan pendapat sering memicu konflik. Kita bisa belajar untuk menghargai keadilan, seperti dalam Pancasila, dengan mendorong toleransi dan partisipasi aktif dalam demokrasi. Misalnya, dalam diskusi tentang isu-isu seperti lingkungan atau kesetaraan gender, generasi muda dapat menerapkan prinsip musyawarah untuk membangun solusi bersama, mencegah ekstremisme, dan menjaga persatuan bangsa. Ini bukan sekadar warisan sejarah, namun merupakan alat praktis untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan ketidaksetaraan sosial. Relevansi nilai Pancasila sebagai generasi muda saat ini. 1.
Pelajar penting dari perkembangan Pancasila adalah bagaimana nilai-nilai dasar bangsa harus terus dijaga dan disesuaikan agar relevan dengan zaman. Nilai ketuhanan, kemanusiaan yang adil, persatuan, demokrasi yang abadi, dan keadilan sosial tetap relevan sebagai pedoman hidup bermasyarakat dan bernegara. 2. Generasi muda harus mengambil peran aktif dalam menjaga kesatuan, menghormati keberagaman, memperkuat demokrasi, dan berkontribusi pada keadilan sosial untuk berlangsung bangsa yang berlandaskan Pancasila. Ketiga, Pancasila menjadi modal moral dan ideologi yang kuat untuk menghadapi tantangan global dan perubahan zaman, termasuk sikap toleransi dan menjaga kesatuan dan keberagaman. Demikian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.